Baiklah, perkenalkan nama saya Samajaya Hartako dengan NIM 23115389. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CNN untuk klasifikasi batik. Nah, yang telah saya buat atau saya kembangkan yang pertama di sini untuk import libres pada kode yang telah saya buat. Nah, mengenai itu saya akan menjelaskan sebuah kode tersebut singkatnya itu adalah untuk membuat model deep learning jenis CNN yang dapat mengelola gambar dengan cara otomatis melakukan perubahan pada gambar selama pelatihan agar model lebih kuat dan membuat lapisan-lapisan jaringan untuk mengenali pola gambar tersebut. Nah, seperti serta menggunakan teknik agar model tidak terlihat hafal dengan data latihan overfitting gitu. Nah, untuk yang kedua di sini untuk download datasetnya itu dataset telah saya download di sini. Nah, ini untuk kodenya. Nah, itu mengunduh dataset batik dari GitHub. Nah, untuk yang selanjutnya itu, nah ini inisialisasi data. Nah, untuk menentukan path atau lokasi folder. Nah, untuk data training dan testing validation. Nah, ini kodenya seperti ini. Terus lanjut, nanti untuk data preprocessingnya itu kayak membuat image data generator untuk validation dan training. Nah, untuk itu tuh kode ini telah saya buat seperti ini, dan ini memakai brightness dan shift. Nah, karena ini makin itu kan 9, jadi untuk kode image generator ini berfungsi untuk mengubah data gambar secara otomatis selama pelatihan dengan normalisasi pixel sedikit pergeseran posisi gambar. Nah, kayak variasi, kecerahan, dan perubahan warna. Nah, agar model dapat belajar dari data yang lebih beragam. Nah, ini membantu model menjadi lebih tahan terhadap perubahan posisi, pencahayaan, dan warna pada gambar yang dunia nyatanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu untuk data generatornya itu seperti ini, kodenya seperti ini. Nah, untuk membuat penjelasannya itu kayak membuat gambar folder secara bits ya, 32 gambar per bits. Terus itu size-nya gambarnya 128x120 pixel dan lebarnya dalam format categorical one hot encoding gitu. Nah, untuk penjelasan itu kayak seperti kode tersebut digunakan untuk membuat generator data gambar dari folder yang berisi dataset, pelatihan dan validasi, fungsi flow from directory, mengubah gambar yang ada di directory menjadi bits. Nah, berukuran 32 dan dengan ukuran gambar sesuai menjadi 128 pixel. Nah, terus untuk label dari gambar disusun dalam format kategorikal. Nah, untuk multi pass class itu dengan ini model dapat melatih mengevaluasi performanya. Nah, untuk selanjutnya itu untuk cek nama kelasnya itu. Nah, untuk cek nama kelas itu menampilkan nama-nama kelas atau jenis batik yang telah dibuat atau yang ada dalam dataset. Nah, kode seperti ini, dan ini untuk nama-nama kelasnya ada batik Bali, batik Betawi, batik celup, batik cendrawasih, dan lain-lain. Nah, untuk membangun model CNN itu tuh di sini nih codingannya seperti ini nih. Nah, codingannya seperti ini. Nah, di sini menggunakan yang diisi dengan NIM. Nah, NIM makin itu kan 5389 itu kan 9. Nah, jadi memakai 5 layar. Nah, 5 layar yang telah saya konvolusional itu. Nah, untuk itu tuh untuk penjelasan tuh kayak model yang telah saya buat itu tuh dari 5 itu tuh bertujuan untuk mengenali pola dari gambar berukuran 128x128 dengan 3 channel warna RGB gitu ya. Nah, setiap lapisan konvolasinya itu diikuti oleh lapisan max polling yang berfungsi mengurangi dimensi data sambil mempertahankan fitur penting. Nah, setelah itu data akan diratakan melalui lapisan Fulton, dilanjutkan dengan dense layar yang untuk klasifikasi dengan 128 neuron dan fungsi aktivasi RLU. Nah, itu sertanya itu
dropnya itu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu tuh model stop dan early stopping. Nah, ini nih penjelasannya itu tuh kayak mengenai hasil yang telah saya coding seperti ini nih. Penjelasannya itu kode early stopping ini berfungsi untuk menghentikan pelatihan saat operasi validasi. Nah, tidak naik selama 50 epoch berturut-turut seperti itu. Lalu mengambilkan bobot terbaik pernah agar model tetap optimal. Jadi ini mencegah pelatihan tersebut menghambat waktu. Jadi menghemat waktu training lah nih penjelasannya. Seperti itu. Nah, untuk training modelnya itu, nah melatih modelnya itu kan ada 5 epoch lah gitu ya bacanya mungkin ya. Untuk data training validationnya, nah early stopping ini codingannya seperti ini. Nanti itu kita tuh harus menunggu sampai 5, 1, 2, 3 nih, ada sampai 50 nih. Ini ada dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 50 nih untuk sebuah running lah, seperti itu penjelasannya. Kalau udah sampai 50, nah nanti di sini ini akan menampilkan visualisasi hasil training. Nah, untuk visualisasi hasil trainingnya itu, nah grafik akurasinya itu seperti ini nih. Untuk menampilkan grafik perbandingan akurasi training versus validation untuk melihat performa model dan mendeteksi overfitting. Nah, untuk codingannya seperti ini, dan untuk hasilnya itu training and validation accuracy. Nah, itulah seperti itu bacaannya, itu seperti ini hasil yang telah saya dapatkan. Nah, untuk grafik loss-nya itu menampilkan grafis perbandingan loss training dan validation untuk membantu konfigurasi model yang deteksi overfitting. Nah, untuk kodenya seperti ini, dan hasil yang saya dapatkan itu training and validation loss-nya itu seperti ini. Ini. Nah, untuk selanjutnya itu simpan model. Simpan modelnya ini untuk menyimpan model yang telah dilatih ke dalam format HDF5 atau H5 agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang. Nah, untuk hasil coding yang telah saya buat tuh seperti ini. Dia menggunakan model shape, terus di sini juga pakai. Nah, untuk prediksi pada gambar yang telah diacak itu, prediksi pada gambar acak, nah seperti itu sebutannya. Nah, itu untuk membuat model yang telah disimpan dan melakukan prediksi pada 3 gambar batik yang telah diambil secara acak dari dataset validasi. Nah, untuk codingan itu seperti ini nih. Codingan seperti ini, membuat model yang telah disimpan, mendapatkan daftar semua file gambar di direktori validasi, memilih 3 gambar secara acak, melakukan prediksi untuk setiap gambar, memuat dan persiapkan gambar, menormalisasi saat training, menambahkan image bits, juga melakukan prediksi, menampilkan hasil prediksi. Dan ini semua codingan yang telah saya sebutkan tadi dari bawah sampai atas. Nah, dari semua codingan ini akan menampilkan sebuah hasil yang telah saya dapatkan dari 3 sampel tersebut. Nah, prediksi kelasnya itu, batiknya itu. Nah, ada batik tambah, ada batik lasem, ada batik itu lasem juga. Nah, untuk itu kode ini membuat model CNN yang sudah disimpan dan melakukan prediksi pada 3 gambar acak dari folder validasi. Nah, penjelasannya kayak gambar-gambar tersebut diubah ukurannya menjadi 128 x 128 pixel dan dinormalisasikan agar sesuai format input model. Nah, model itu tersebut kemudian memprosedur kelas gambar tersebut dan menampilkan nama kelas dengan probabilitas tertinggi. Nah, pastikan semuanya itu kayak berisi daftar nama kelas yang sesuai urutan output. Nah, mode dan validation DIR-nya itu adalah path folder validasi yang benar agar prediksi dan pemetaan kelas itu bertujuan dengan baik. Dan secara keseluruhannya itu ini semua tuh kayak seluruh alur standar untuk menguji model kualifikasi gambar yang telah dilatih. Nah, sekian penjelasan dari saya yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.